untuk menjadi secara luring yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai menjelaskan tentang 3 soal dan tugas yang telah diberikan. Soal pertama, soal nomor 27 itu, dengan menggunakan metode vektor, buktikan bahwa ruas garis yang menghubungkan titik-titik tengah dua sisi sebuah segitiga sejajar dengan sisi yang ketiga. Jadi misal kita punya segitiga ABC, di mana E adalah titik tengah AC, dan D adalah titik tengah AB. Lalu kita misalkan ada vektor CA. Oh ya, sebelum itu ada konsep penjumlahan vektor, di mana berdasarkan gambar ini vektor AB ditambah vektor BC itu sama dengan vektor AC. Karena kalau misalnya kita dari titik A lalu kita pergi ke arah B, setelah itu kita pergi ke arah C, itu sama saja kita berpindah dari A ke C. Dan selanjutnya vektor AB ditambah vektor BA sama dengan 0. Karena kalau misalnya kita dari A pergi ke B, setelah itu kembali lagi ke A, itu sama saja kita tidak berpindah sama sekali. Jadi untuk penjelasan soal ini, misal ada vektor CA dan AB. Vektor AB. Di mana vektor CA ditambah vektor AB itu sama dengan vektor CB. Lalu ada lagi vektor EA dan vektor AD, di mana vektor EA ditambah vektor AD sama dengan vektor ED. Sedangkan vektor EA itu kan setengah dari vektor CA. Dan vektor AD adalah setengah dari vektor AB. Jadi untuk ruas kanannya, kita tulis masing-masing setengah vektor CA dan setengah vektor AB. Lalu setengahnya kita faktorkan jadi setengah dikali vektor CA ditambah vektor AB. Dan di atas ini sudah kita tunjukkan bahwa vektor CA ditambah vektor AB sama dengan vektor CB. Jadi hasilnya adalah di sini sama dengan setengah vektor CB. Nah, karena vektor ED dan vektor CB karena vektor ED ini sama dengan setengah vektor CB, maka vektor ED itu searah dengan vektor CB. Hanya beda ukuran, yaitu setengah dari panjangnya vektor CB. Dengan demikian sisi DE dan sisi BC itu searah karena vektornya sejajar karena vektornya searah. Berikutnya nomor 28, buktikan bahwa titik-titik tengah 4 sisi sebuah segi 4 adalah titik-titik sudut suatu jajaran genjang. Di sini sudah saya gambarkan segi empatnya. Segi 4 AB CD, lalu ada titik E di tengah AB, titik F di tengah BC, titik G di tengah CD, dan titik H di tengah AD. Menggunakan konsep yang tadi, di mana vektor AB ditambah vektor BC sama dengan vektor AC. Lalu ada vektor EB dan vektor BF yang kalau ditambah itu sama dengan vektor EF. Dan vektor EB itu kan setengah dari vektor AB. Sedangkan vektor BF adalah setengah dari vektor BC. BF, BC. Jadi di sini kita tulis setengah vektor AB tambah setengah vektor BC. Nah, setengahnya ini kita faktorkan menjadi setengah dikali vektor AB ditambah vektor BC. Dan itu sama dengan setengah vektor AC.
Jadi di sini vektor EF itu sama dengan setengah vektor AC. Artinya sisi EF dan sisi AC itu sejajar. Hanya beda panjangnya. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada vektor AD dan vektor DC. Yang kalau ditambah menghasilkan vektor AC. Dan lalu ada vektor HD yang sama dengan setengah vektor AD. HD itu setengah vektor AD. Dan vektor DG sama dengan setengah vektor DC. Jadi untuk ruas kiri kita tambahkan HD tambah DG itu sama dengan HG. Sedangkan ruas kanan kita tulis sama dengan setengah AD. Setengah vektor AD tambah setengah vektor DC. Seperti tadi hasilnya adalah setengah vektor AC. Karena vektor EF dan vektor HG ini sama-sama setengah vektor AC. Artinya panjangnya sama dan sejajar. Karena vektor EF dan HG itu searah. Dengan hal yang sama, kita juga bisa lakukan pada vektor-vektor yang digambarnya itu dilambangkan dengan satu panah. Sisi-sisi yang digambarnya itu digambarkan dengan satu panah. Yaitu di sini ada vektor DC tambah vektor CB. DC tambah CB itu sama dengan vektor DB. Lalu ada vektor GC ditambah vektor CF sama dengan vektor GF. Dan masing-masing itu adalah setengah dari DC. Dan CF itu juga setengah dari CB. Jadi sama seperti tadi, GF sama dengan setengah DB. Selanjutnya ada lagi vektor DA tambah vektor AB. Kalau ditambah jadi vektor DB. Dan kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Jadi kita dapat vektor HE sama dengan setengah vektor DB. Karena vektor GF dan vektor HE itu sama-sama setengah vektor DB, artinya kedua sisi ini, sisi FG dan sisi EH, itu sejajar dan memiliki panjang yang sama. Dan karena kita sudah memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan panjangnya sama, bangun EFGH adalah sebuah jajar genjang. Lanjut ke nomor 29. Misalkan V1, V2, V3, sampai V7 adalah sisi-sisi suatu poligon yang disusun seperti gambar berikut. Buktikan bahwa V1 tambah V2 tambah V3 tambah seterusnya sampai V7 itu sama dengan 0. Jadi di sini gambarnya sudah saya beri nama-nama dari titik-titiknya, yaitu titik A, B, C, D, E, F, dan G. Nah, V1 itu sama dengan vektor AB, V2 itu sama dengan vektor BC, dan seterusnya. Jadi semua ini kita tambah dalam menggunakan konsep penjumlahan vektor tadi. Di sini yang depannya kita tambah vektor AB tambah vektor BC sama dengan vektor AC. Lalu vektor AC tambah vektor CD sama dengan vektor AD. Lalu vektor AD tambah vektor DE sama dengan vektor AE. Lalu vektor AE ditambah vektor EF sama dengan vektor AF. Lalu vektor AF tambah vektor XG sama dengan vektor AG. Dan terakhir vektor AG ditambah vektor GA. Ini karena kebalikan seperti yang saya jelaskan di awal, itu hasilnya sama dengan 0. Dengan demikian terbukti. Baik, selanjutnya ada materi tentang cross product. Cross product adalah perkalian antara dua vektor yang menghasilkan sebuah vektor baru. Misal ada vektor A dan vektor B. Vektor A kalau di vektor A cross vektor B itu menghasilkan vektor C. Nah, vektor C ini atau vektor A cross B ini memiliki dua karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu arah vektor.
di mana hasil cross product dari vektor A cross B itu tegak lurus dengan vektor A dan tegak lurus juga dengan vektor B. Ini bisa disimbolkan dalam dot product di mana vektor A dot A cross B sama dengan 0. Karena kalau dua vektor tegak lurus, hasil dot produknya adalah 0. Demikian juga vektor B di dot vektor A cross B sama dengan 0. Tapi tegak lurus dengan vektor A dan B ini kan ada dua arah, ke atas atau ke bawah. Yang mana yang benar? Dari situlah datang kaidah tangan kanan. Misal untuk mencari vektor A cross B, maka yang disebut duluan itu adalah jari telunjuk. Dan yang disebut belakangan itu adalah jari tengah. Maka berdasarkan kaidah tangan kanan, vektor A cross B itu arah. Kalau A-nya mengarah seperti ini dan B-nya mengarah ke seperti terlihat dalam gambar, maka vektor A cross B itu arahnya ke atas. Setelah itu yang tadi saya jelaskan bahwa yang disebut duluan itu adalah jari telunjuk. Yang disebut belakangan adalah jari tengah. Di sini kalau vektor B cross A dan arahnya seperti ini, maka B cross A itu arahnya ke atas juga. Lalu misalnya ini kita putar-putar, vektor B dan vektor A, maka A cross B yang disebut vektor A. Berarti jari telunjuknya adalah vektor A. Dan jari tengahnya adalah vektor B. Kalau diperagakan menggunakan tangan kanan, ini jempolnya akan mengarah ke bawah. Dan hasil dari cross produknya akan negatif. Dan kalau vektor A dan B-nya kita tukar, yang disebut duluan ini vektor B, berarti vektor B itu jari telunjuknya. Dan vektor A adalah jari tengahnya. Maka hasil dari cross product ini akan negatif. Nah, terus dari 4 gambar berikut ada 2 pasang gambar. Dari pasangan gambar tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa cross product itu tidak bersifat komutatif. Di mana A cross B itu sama dengan kebalikan dari B cross A. Jadi hasilnya tidak akan sama. Karakteristik yang kedua itu besaran vektor. Di mana A cross B memiliki panjang yang bergantung pada panjang masing-masing vektor dan besar sudut di antara keduanya. Jadi kalau sudutnya semakin kecil, nanti A cross B itu semakin pendek. Sebaliknya kalau sudut di antara A dan B itu mendekati siku-siku, maka A cross B akan semakin panjang. Berikutnya vektor A dan B ini akan membentuk sebuah jejer genjang. Bisa dilihat pada gambar kalau vektor A digeser dan vektor B juga digeser ke ujung vektor A dan vektor A digeser ke ujung vektor B itu akan membentuk sebuah jejer genjang. Nah, luas dari jejer genjang ini sama dengan panjang dari A cross B. Berikutnya kita hitung luas jejer genjangnya. Luas jejer genjang itu kan alas kali tinggi. Di sini alasnya adalah panjang vektor B dan tingginya adalah misal T. Dan T itu dulu pernah kita pelajari di trigonometri bahwa T itu sama dengan panjang berdasarkan gambar ini, panjang vektor A dikali sin theta. Jadi luasnya adalah panjang vektor B dikali panjang vektor A dikali sin theta.
Theta itu sudut yang ada di antara kedua vektor. Kemudian di sini kita tukar posisi A dan B-nya, sehingga panjang dari A cross B itu sama dengan panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B dikali sin theta. Kemudian formula atau rumus untuk menghitung mencari hasil dari cross product ini, misal ada vektor A dan B, vektor A itu A1, A2, A3, dan vektor B itu B1, B2, B3. Misal A cross B itu sama dengan C, dan C memiliki elemen-elemen C1, C2, dan C3. C1 itu adalah A2 dikali B3 dikurang B2 dikali A3. Atau sama dengan determinan dari matriks ini. Untuk C2 itu adalah minus negatif dari A1 dikali B3 dikurang B1 dikali A3. Atau sama dengan minus determinan dari matriks ini. Dan untuk C3 kembali lagi ke positif. A2 dikali B3 dikurang B2 dikali A3. Atau sama dengan determinan dari matriks ini. Dengan demikian A cross B itu menghasilkan vektor yang elemen-elemennya adalah A2B3 kurang B2A3 minus negatif dari A1 kali B3 dikurang B1A3. Dan untuk entry terakhirnya adalah A2B3 dikurang B2A3. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika dari yang lain ada yang ingin menambahkan. Udah, presentasinya ini aja. Ada lagi nggak? Untuk saat ini baru sejauh ini Pak yang baru kami pelajari. Iya, ya udah coba bahasan soalnya coba. Dua soal. Lanjut pembahasannya coba. Soal yang dot product plus product. Untuk pembahasan kami dari kemarin baru yang soal Bapak kasih di awal, Pak. Nomor 27 sampai 29. Untuk yang cross product. Yang di awal ini. My Berarti udah semua ya? participation in any Kan 3 soal di awal tuh. study program 3 soal di awal kan ini ya. study program yes. And now in this month my head of Enggak, yang soal dot study product program mana? in Ada nggak? physics education Rizky? also give me the permission to apply the English Belum ada, Pak. scholarship to Belum ada? improve my English skills. Belum, Pak, And baru penjelasan materinya.
Oke, ya udah nggak apa-apa. Coba slide materinya coba tadi lihat. My study program, my head of study program also encourage me to apply the doctoral scholarship. Oke, terus udah ya, sebatas ini aja ya. Aturan tangan kanan ya. Iya, Pak. Oke. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi nanti PR-nya ya, lanjutan dari kelas ini, kalian cari 2 soal yang seperti saya arahkan tadi malam ya. Satu soal teknis, jadi menghitung gitu ya, menghitung pakai dot product, sama satu soal pembuktian. Terus yang cross product itu teknis dan satu pembuktian juga menggunakan konsep cross product ya, paling kayak gitu. Ya, ini nanti langsung aja ditaruh di slide-nya gitu Rizky ya. Gitu ya. Iya baik Pak. Berarti untuk Paling gitu aja cross Ki. product dan dot product satu pembuktian masing-masing ya Pak? Iya, Oke baik Pak. masing-masing. Ya oke. Yaudah ya, paling itu dulu. Ini saya nggak bisa ngarahin karena ditanya-tanya sama asesornya, ini harus siap jawab. Itu deh, ya. Ya baik Saya Pak. pikir bisa sambil gitu, tapi nggak apa-apa ya. Paling gitu Ki ya. Nanti dilengkapi aja ya. Nanti di Ya Bapak. Untuk PowerPoint ini nanti berarti slide-nya ditaruh di drive taruh atau gitu. bagaimana Pak? Oke. Ya udah paling itu dulu aja. Kuliahnya sebentar aja ini ya. Paling nggak kalian sudah paparan cross produknya gitu ya. Nanti materi berikutnya dari saya dulu aja paparannya ya. Oke. Oke, mungkin ditutup Baik Pak. terus di close aja ininya. Recordnya. Oke baik, mungkin sekian presentasi mengenai soal dan materi tentang cross product dari kami dari kelas Matematika A 2022. Apabila ada kekurangan mungkin bisa ditambahkan di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya. Oke. Segera dikerjakan soalnya itu ya. Kalau bisa hari ini juga di forum gitu ya. Saya keluar aja dulu dari Zoom. Jadi kalian pilih soal terus kemudian coba dikerjakan, ditulis tangan, dipoto gitu nggak apa-apa. Ya. Udah recordnya dimatiin aja, ini saya keluar ya.